Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Kamu tidur sama siapa? Kemudian tanpa direncanakan, tatapan Ibu Alea apalagi Helios tertuju kepada kebersamaan Tuan Mahesa dan Kole. Keduanya mulai sibuk menyiapkan tumpeng. Kole tengah mencuci beras di wastafel. Sementara Papa Hesa tengah mengupas rempah-rempah di sebelahnya. Keduanya sibuk mengobrol sekaligus bercanda mirip teman sebaya. Ya sudah, Mama juga mau siapin ayam ingkung sama ayam bakar. Kole minta ayamnya jadi ingkung sama bekakak bakar. Ibu Alea yang sudah memakai celemek sengaja pamit. Helios yang masih diam berangsur menunduk sambil mengangguk. Kali ini berbeda dari kebersamaan sebelumnya. Helios memberanikan diri tidak memakai kacamata hitam. Meski ia tetap memakai masker hitamnya, sebenarnya Kole sudah melarang keras, tapi Helios belum bisa membiasakan diri untuk tidak bersembunyi, menyembunyikan wajahnya yang buruk rupa dari kenyataan. Mereka keluarga yang penuh energi positif, mereka mengubah takdir dengan sugesti positif, dan mereka menikmati semua prosesnya yang memang tidak mudah, tanpa lupa untuk bahagia, batin Helios. Menikmati proses yang sering menyakitkan tanpa melupakan kebahagiaan sendiri. Pasrah kepada sang pemilik kehidupan tanpa kenal lelah dalam berikhtiar. Itulah pelajaran berharga yang Helios petik dari Kole dan orang tuanya. Keluar kota bagaimana sih? Jadwal keluar kota dari perusahaan kan 2 minggu lagi. Aku saja ikut. Ucap Kole mengomentari kabar terbaru Calvin sang kakak yang dikata orang tua mereka tengah dinas keluar kota. Ia berangsur meminta sang suami untuk mengangkat satu baskom beras yang baru saja ia cuci, agar suaminya menjadi bagian dari kesibukan mereka. Agar suaminya tidak mirip orang hilang di tengah keluarganya sendiri. Ya, kemarin belum lama, dini hari sudah berangkat, bawa koper kecil, ada kerjaan mendadak katanya. Jelas Pak Mahesa. 2 minggu lagi kamu dinas keluar kota. Bagaimana ceritanya? Kamu mau bikin aku jadi duda? Fisik Helios langsung heboh. Tak semata karena ia baru tahu, tetapi juga karena ia tidak rela dan tidak bisa ditinggal lama. Kole mendelik tak percaya meratap suaminya sambil memasukkan daun salam, serai, dan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Ia berkata, "Jadi duda gimana mas suami sayang? Ini dinas keluar kota. Cuma ke Bandung 2 hari 2 malam dan itu pun di weekend." "Terus kamu tidur sama siapa?" serga Helios masih berbisik-bisik dan memang sudah sangat posesif. "Astagfirullah, ya tidur di kamar sendiri. Kalau mas mau, ya ayo ikut." Kali ini meski Kole masih berbisik-bisik, ia sengaja mengomel. Helios langsung kicap. "Oke, meski mungkin siang enggak bisa, malamnya aku wajib jaga-jaga." "Memangnya 2 hari itu mas enggak bisa fokus ke aku saja? Sekalian honeymoon loh mas." Orangnya Kole yang perlahan menahan tawanya sebab pembahasan kali ini langsung membuat wajah suaminya bersemu. "Sayang, nanti makannya lesehan apa di meja saja? Pakai daun kayak kalau di rumah kan?" tanya Tuan Mahesa. "Iya Pak, itu lagi disiapin di depan taman. Di meja pakai daun pisang tapi pinggirannya dikasih daun selada." Kole benar-benar ceria. Oke, tanggap Tuan Mahesa yang masih mengupas bawang merah dan bawang putih. Kole sengaja memberi Helios pisau kecil agar sang suami membantu Tuan Mahesa mengupas-ngupas. "Mas, ini konsepnya masakan Jawa tempat mas juga loh, rempah dan cara masaknya," ucap Ibu Alea yang tengah membersihkan setiap ayam kampungnya di wastafel. Kole ditugasi menghaluskan setiap bumbu. Kebetulan, baru bumbu untuk ingkung yang sudah beres dikupas. Ini begini, berasa sama orang tua sendiri. Jadi kangen Umi sama Bapak. Al-Fatihah, batin Helios terenyuh.
Hatinya menjadi diselimuti rasa hangat walau dadanya justru menjadi pegal bersama sesak yang memenuhi di sana. Ulah Kole mengajak orang tuanya menjadi bagian dari kebahagiaan mereka, membuat Helios rindu almarhum orang tuanya yang menjadi korban kebakaran setelah pesantren mereka dibakar oleh Chico dan kawan-kawan. Chico yang tak lain kakak kandung Cinta, hanya karena di masa lalu, Helios merupakan kekasih Azura yang kini justru menjadi istri Excel. Kejadian yang menjadi awal mula tragedi dalam hidup seorang Helios. Karena setelah pondok pesantrennya dibakar berikut penghuninya, Helios juga disekap, kemudian dirusak wajah dan juga mata kanannya. Alasan yang juga membuat hidup Helios menjadi dipenuhi dendam. Karena semenjak itu, hidup Helios tak beda dengan mimpi buruk. Bahkan karena itu juga, Helios memutuskan menjadi mafia. Acara makan akan dilangsungkan di lantai dak balkon atas pilihan Helios. Di sana, nuansa senjanya benar-benar indah. Karena meski masih menutup diri, Helios juga ingin menyuguhkan yang terbaik untuk orang tua Kole. "Rumah sebesar ini, kamu bangun berapa lama?" tanya Tuan Mahesa. Bersama Helios yang juga sudah mandi setelah mereka beres masak, Tuan Mahesa tengah menikmati senja. Acara makan baru akan mereka lakukan setelah mereka melangsungkan salat maghrib. Jadi, kini mereka murni menikmati senja di antara beberapa pekerja yang tengah menyiapkan keperluan makan di sana. Lama, hampir 5 tahun. Tapi paling lama itu urus liftnya. Helios menjawab dengan suara yang benar kaku, canggung. Tuan Mahesa yang masih kerap mengawasi suasana sekitar berangsur bertanya. 5 tahun sudah sampai isi rumah? Ia dapati, sang menantu yang masih mirip tembok karena Helios cenderung diam sekaligus sangat kaku, berangsur mengangguk-angguk. Iya, bahkan sampai detik ini, meski sudah bersama selama hampir 4 jam, Helios belum pernah memanggil orang tua Kole. Kedatangan Kole yang sudah langsung heboh dengan seragam warna pink salem, membuat suasana di sana menjadi berwarna. Pertama-tama, yang Kole peluk tentu sang papa. Namun setelah itu, Kole langsung menempel terus kepada Helios hingga akhir. Kole menggunakan kedua tangannya hanya untuk memeluk erat tubuh sang suami. Kemudian, Helios langsung dibuat bingung, ketar-ketir ketika sang istri justru mengajaknya foto bersama. "Aku mohon, aku enggak mau ikut," lirih Helios yang menatap kedua mata Kole penuh peringatan. Kole menatap memelas suaminya. Pelan-pelan, di pernikahan saja, kita enggak foto bareng. Biasakan, buat koleksi pribadi. Ia yang juga berucap lirih, benar-benar memohon. Helios menghela napas berat, seberat kenyataan ketika wajah buruk rupanya harus terekam dan otomatis akan abadi. "Mas rangkul aku, kemudian letakin wajah Mas di punggung atau kepala aku, mohon Kole." "Itu enggak mungkin," lirih Helios kali ini menggeleng gelisah.
Lebih nggak mungkin lagi kalau Mas justru pergi, rengek Kole. Mending aku memang pergi, tegas Helios sangat tegas dan benar. Benar pamit setelah sebelumnya pamit kepada Tuan Mahesa maupun Ibu Alea yang baru datang bergabung dengan mereka. Kepergian Helios yang terbilang buru sudah langsung mengusik pikiran orang tua Kole. Keduanya kompak menatap bingung perubahan sikap Helios yang benar drastis. Tadi kenapa? Tanya Tuan Mahesa lembut kepada Kole. Ya Gara mau foto bareng, dia enggak mau, rengek Kole jadi merasa serba salah. Ya sudah, enggak usah ada foto. Foto kalau memang suamimu enggak nyaman, balas Tuan Mahesa. Kole menghela napas dalam. Ya maksud aku kan biar Mas Helios terbiasa, balasnya. Pelan, sudah sana susul. Bentar lagi juga salat maghrib kan, ucap Ibu Alea. Jadi karena penolakan tersebut pula, acara makan mereka juga tidak sampai ada sesi foto. Meski setelah beres makan, diam tangan kiri Kole berusaha menggenggam tangan kanan Helios yang masih diperban. Kole mengabadikannya melalui bidik kamera, kemudian mengunggahnya menjadi status WA bahkan Instagram. Akun Instagram Ryan menjadi akun pertama yang langsung menanggapi, bukan melalui emoji, melainkan panggilan. Ryanza 01, Kole. Innalillahi, batin Kole langsung ketir. Namun, Kole berniat membalasnya. Kolarina garis bawah Mahes, ini suaminya Kole. Ryanza 01, iya, itu aku. Aku suami Kole. Kalau Mas Helios tahu, bisa ada perang Baratayuda dadakan ini. Sudahlah, tutup akun, ucap Kole buru menutup akunnya. Kamu lagi ngapain? Bisik Helios masih membiarkan tangan kanannya di pangku Kole. Pertanyaan Helios yang mengejutkan Helios, membuat Kole refleks menjatuhkan ponselnya. Mencurigakan, cibir Helios sambil menatap heran Kole yang ia pergoki ketakutan hanya karena ia pergoki. Mas bikin aku kaget, keluh Kole masih berucap lirih. Memangnya kamu lagi ngapain? Balas Helios sewot meski ia masih berucap lirih lantaran sengaja menjaganya dari orang tua Kole. Tuan Mahesa dan Ibu Alea masih duduk di hadapan mereka. Malahan, keduanya mereka minta untuk menginap, apalagi Calvin juga sedang tidak di rumah. Tanpa membuat orang tua Kole curiga, Helios sengaja mengambil ponsel Kole kemudian memeriksanya sendiri. Yang Helios pergoki, layar ponsel Kole tengah menampilkan foto tangan mereka. Kenyataan tersebut langsung membuat hati Helios terenyuh. Helios menatap tak tega sang istri. Kole dengan keceriaan sekaligus segala kehebohannya, merupakan tipikal yang narsis. Helios yakin, kenyataannya yang menolak foto bersama sang istri, telah melukai Kole. Kamu marah? Tanya Helios ketika akhirnya mereka masuk kamar. Mereka bersiap untuk tidur dan benar puas dengan kebersamaan mereka dengan orang tua Kole.
Sembari melepas cadarnya, Kole yang melangkah di sebelah Helios berangsur menengadah hanya untuk menatap wajah sang suami. Marah untuk apa? Yang perkara foto? Enggak, biasa saja. Ini aku hanya kelelahan, ngantuk juga. Gendong, ih. Pada akhirnya ia merengek manja. Helios langsung mendengkus kemudian menggeleng. Tadi kamu abis satu bekakak sama satu ingkung beneran utuh, cibirnya, tapi Kole langsung tertawa. Enggak kebayang, berat badan kamu langsung ditambahi berat 2 ekor ayam. Belum nasi, lalapan, sama yang lain juga. Minumnya mau 1,5 liter. Pas lihat kamu makan selahap itu, makanan di perutku langsung kompak naik ke tenggorokan lagi. Masakan mamah selalu nagih, Mas, dalih Kole masih belum bisa menyudahi tawanya. Aku malah sempat mikir, jangan kamu ketempelan, penghuni sini. Kok makan sampai selahap itu, lanjut Helios sengaja meninggalkan Kole. Bersambung.